Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan di pagi hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana strategi implementasi manajemen risiko perbankan. Tentu kalau kita membahas mengenai tema ini akan dimaksudkan untuk mewujudkan bank yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai penjelasan awal, tentu kita masuk di sini mengenai masalah strategi implementasi manajemen risiko perbankan. Di sini manajemen risiko sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa merupakan salah satu pilar utama dalam industri perbankan dalam menghadapi dinamika bisnis, perkembangan teknologi, persaingan, serta perubahan regulasi. Bank harus mampu mengelola berbagai risiko secara sistemik agar tetap sehat, aman, dan berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi daripada pihak regulator yakni OJK, tapi juga menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan semuanya. Kita masuk di slide yang berikutnya. Mengapa manajemen risiko ini penting? Tentu kaitannya di sini kita akan membahas dari berbagai perspektif. Tentu dari sisi regulasi OJK, bagaimana juga kita akan tinjau juga dari Basel Principle, bagaimana dari sisi perlindungan dana nasabah, good corporate governance itu sendiri, serta keberlanjutan bisnis. Jadi setiap aktivitas perbankan memang selalu mengandung risiko, mulai dari kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, transaksi treasury, hingga layanan digital banking. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi sangat penting untuk melindungi dana nasabah dan pemegang saham, memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar internasional seperti Basel, mencegah kerugian akibat fraud, kesalahan operasional, maupun juga serangan cyber. Bagaimana juga peran daripada manajemen risiko perbankan ini untuk menjaga reputasi bank di mata masyarakat, mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dan tentu tanpa manajemen risiko yang baik, bank dapat mengalami kerugian finansial yang besar, kehilangan kepercayaan publik, hingga dikenakan sanksi oleh pihak regulator. Selanjutnya, prinsip daripada implementasi manajemen risiko di sini tentu kita mendasarkan dari berbagai macam perspektif, yaitu risk-based precision, bagaimana prudential banking itu sendiri, proportionality, accountability, dan continuous improvement. Jadi implementasi manajemen risiko memang harus didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip utama tersebut, yaitu prinsip-prinsip risk-based decision, yakni setiap keputusan bisnis mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi, bagaimana prudential banking principle itu juga berjalan, yaitu menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, prinsip daripada accountability, proportionality, serta continuous improvement. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam seluruh proses pengelolaan risiko. 8 jenis risiko bank, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan daripada OJK, bank wajib mengelola sedikitnya 8 jenis risiko, yaitu kita membahas mengenai risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Kalau kita membahas mengenai masalah risiko kredit, tentu di sini yang akan menjadi pokok utama adalah potensi kerugian akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kalau dari aspek risiko pasar, kerugian akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, ataupun harga pasar. Risiko likuiditas berkaitan dengan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Risiko operasional terkait dengan kerugian akibat kegagalan proses, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Kalau kita membahas mengenai masalah risiko hukum, itu berarti kerugian akibat kelemahan aspek hukum ataupun sengketa. Risiko reputasi berarti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Risiko strategik, risiko akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis. Serta kalau kita membahas yang terakhir mengenai risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat tidak memenuhi ketentuan daripada regulator. Jadi semua risiko tersebut memang harus diidentifikasi, dilakukan pengukuran, evaluasi, dipantau, dan dikendalikan. Terkait dengan risk governance atau tata kelola risiko. Jadi di sini risk governance memang merupakan kondisi penerapan manajemen risiko yang efektif. Jadi peran masing-masing pihak meliputi Dewan Komisaris, direksi, adanya komite manajemen risiko, divisi manajemen risiko, serta internal audit. Dalam hal ini tentu Dewan Komisaris memiliki berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan supervisi dan juga pemberian nasihat kepada direksi. Dalam hal ini Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan terhadap manajemen risiko itu sendiri. Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan budaya risiko. Komite manajemen risiko di sini bagaimana dari pihak komite manajemen risiko memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko. Divisi
sedangkan divisi daripada manajemen risiko itu sendiri melakukan kegiatan berupa melakukan identifikasi, kegiatan mengukur, memantau dan melaporkan risiko, serta dari bagian internal audit itu melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Jadi komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan daripada implementasi. Kalau kita bahas di slide berikutnya, kita membahas mengenai masalah 3 lines model. Dalam tahapan 3 lines model, jadi ada 3 line di sini. Line 1 adalah audit bisnis, line kedua kita membahas mengenai masalah risk management dan compliance, dan line 3 kita membahas mengenai masalah internal audit. Untuk line pertama ataupun first line, unit bisnis sebagai pemilik risiko bertanggung jawab mengelola risiko sehari-hari. Line kedua yaitu second line, fungsi daripada manajemen risiko dan kepatuhan yang menyusun kebijakan, melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi. Serta line ketiga yaitu dari sisi audit internal yang memberikan penilaian independen atas efektivitas sistem pengendalian dan manajemen risiko. Jadi model ini memastikan adanya pemisahan fungsi dan mekanisme check and balance. Bagaimana dari sisi identifikasi risiko? Tentu langkah pertama dalam melakukan kegiatan manajemen risiko adalah bagaimana kita mengidentifikasi seluruh risiko yang mungkin timbul. Dan beberapa metode yang digunakan antara lain adalah risk register, kita tetapkan juga RCSA, adanya incident report, audit finding, dan self assessment. Jadi hasil identifikasi memang harus didokumentasikan dan juga harus dapat mendokumentasikan penyebab risiko, dampak pengendalian sudah ada, serta rencana mitigasinya. Untuk pengukuran risiko, setelah risiko diidentifikasi, bank juga harus mengukur tingkat risiko berdasarkan likelihood-nya, kemungkinan terjadi, serta impact-nya atau besarnya dampak. Jadi nilai tersebut dipetakan dalam risk matrix atau heat map untuk menentukan prioritas penanganan, dan selain itu juga digunakan juga yang dinamakan KRI, Risk Indicator, sebagai indikator dini apabila tingkat risiko mulai meningkat sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan. Untuk strategi mitigasi risiko dalam slide ini tentu ada berbagai macam strategi yang dapat diambil oleh pihak manajemen. Ya, setelah mengetahui tingkat risikonya, bank menentukan strategi mitigasi yang tepat, yaitu avoid dalam bentuk menghindar, yakni dalam hal tidak melakukan aktivitas yang terlalu berisiko, reduce ataupun mengurangi, yaitu memperkuat pengendalian untuk menurunkan kemungkinan atau dampak risiko, melakukan transfer atau mengalihkan, memindahkan sebagian risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi ataupun outsource, accept, menerima risiko yang masih berada dalam batas toleransi, ataupun juga risk appetite. Jadi pemilihan strategi memang harus mempertimbangkan biaya dan juga manfaat. Selanjutnya mengenai masalah pengendalian internal. Jadi pengendalian internal bertujuan mencegah kesalahan, fraud, dan penyalahgunaan wewenang. Bentuk-bentuk daripada pengendalian meliputi adanya maker dan checker, adanya dual control, segregation of duty, ada approval metric, dan limit kewenangan. Sebagai contoh, kita ambil contoh di sini adalah pegawai yang memasukkan transaksi tidak boleh menjadi pihak yang menyetujui transaksi tersebut. Jadi dalam hal beberapa bentuk-bentuk pengendalian, kita dapat merujuk setidak-tidaknya ada aktivitas ataupun fungsi daripada maker dan checker, dual control, segregation of duties, approval metric, dan limit authority. Mengenai digital risk management, jadi mengenai digital risk management tentu transformasi digital mengharuskan bank memanfaatkan teknologi dalam mengelola risiko, seperti adanya implementasi daripada AI atau artificial intelligence untuk mendeteksi pola-pola fraud, adanya machine learning untuk analisis kredit, adanya big data analytic untuk memprediksi risiko. Kita juga ada yang disebut dengan cyber security untuk melindungi sistem informasi, dan dashboard risiko yang menampilkan kondisi risiko secara real time. Jadi pemanfaatan daripada transformasi digital ya. Dalam hal digital risk management ya, kita bisa memanfaatkan berbagai macam bentuk teknologi dalam mengelola risiko. Untuk monitoring dan pelaporan, tentu risiko harus dipantau secara berkelanjutan melalui dashboard risiko, adanya KRI, adanya KPI, Key Performance Indicator, adanya risk report, dan early warning system. Jadi laporan risiko memang disampaikan secara berkala kepada direksi, dewan komisaris, komite manajemen risiko, dan regulator sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk tantangan implementasi, tentu beberapa tantangan utama dalam penerapan manajemen risiko. Dalam slide ini kami paparkan ada beberapa beberapa 5 hal yang kami tampilkan di sini. Yang pertama terkait dengan masalah cyber attack.
serangan cyber. Yang kedua terkait dengan masalah fraud, baik itu fraud yang sifatnya internal maupun juga eksternal, adanya SDM, keterbatasan kompetensi SDM, perubahan regulasi yang cepat, dan perkembangan digital banking dan teknologi finansial. Bank harus terus meningkatkan kompetensi SDM, memperbarui teknologi, dan memperkuat kendalian agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Untuk best practice-nya, tentu praktik terbaik mengimplementasi manajemen risiko meliputi adanya membangun risk culture yang kuat di seluruh organisasi, bagaimana menyelenggarakan pelatihan secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, adanya masalah teknologi, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, dan leadership komitmen. Di sini perlu ditunjukkan komitmen kuat dari direksi dan dewan komisaris. Jadi John from the top. Keberhasilan manajemen risiko memang bergantung pada keterlibatan seluruh insan bank, bukan hanya divisi manajemen risiko itu sendiri. Oke, kita masuk di slide yang terakhir ya. Ini membahas mengenai masalah kesimpulan. Tentu manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan untuk bagaimana caranya mengidentifikasi, bagaimana caranya mengukur, mengendalikan, memantau, dan melaporkan risiko. Risiko tentu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan berbagai manfaat, antara lain di sini kami menyampaikan adanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, bagaimana kita melindungi aset dan dana nasabah, menjaga reputasi bank, mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Jadi pesan utama di sini dalam slide ini tentu manajemen risiko bukan hanya tanggung jawab divisi manajemen risiko, tetapi merupakan budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh insan bank, mulai dari staf operasional hingga dewan komisaris. Oke, sekian dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya pembahasan terkait dengan implementasi ataupun penerapan sistem manajemen risiko ataupun juga manajemen risiko itu sendiri di dalam bisnis perbankan. Kita akan selanjutkan kembali dalam topik-topik yang membahas lebih dalam terkait dengan manajemen risiko ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.